Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah dalam persekutuan di GPIB Jemaat Bukit Zaitun Makassar. Kita memasuki hari Minggu ke-24 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi pertemuan, perayaan, dan ucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Pemberita firman dalam ibadah syukur ini adalah Pendeta Krenos Geroda Cinun. Jemaat sekalian, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bersama beribadah, angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Buang dendam di hati, jangan kau bawa, jangan kau simpan, ampunilah dahulu. Jika di hati ada amarah, isi hatimu Tuhan tahu. Janganlah kau sembunyikan, agar kau dapat beribadah. Tiada ganjalan apapun. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Saudara-saudara jemaat, mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing Roma pasal 15 ayatnya yang ke-7. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Terimalah salam, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan menyertaimu juga. Saat kau beribadah,
Jemaat disilakan duduk. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau yang baik, Tuhan yang Maha Kudus. Engkaulah yang menciptakan kami dan seluruh isi bumi ini, yang menopang kami dalam segala hal, sehingga bersamamu kami dapat hidup dan membaharui segala sesuatu dalam kehidupan kami. Dalam kebaikan-Mu, Engkau mengutus Yesus Putramu, dan Roh Kudus telah Engkau tanamkan ke dalam hati kami. Kasih sayang-Mu begitu besar bagi kami, sehingga dalam kuasa-Mu, Engkau mengutus Putra-Mu menjadi pelindung bagi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, yang telah memberi berkat dan bantuan ilahi kepada kami, manusia yang lemah dan berdosa ini. Dengan pertolongan-Mu, kami memperoleh rahmat, berkat, penyembuhan, dan segala usaha kami dapat berjalan dengan baik. Engkau selalu hadir untuk menolong dan membangkitkan kami dari keterpurukan dan kerapuhan. Dan ketika kami jatuh, Engkau menyelamatkan kami dengan perantaraan Putra-Mu, Yesus Kristus. Tuhan kami yang baik, ulurkan tangan suci-Mu di atas kami, agar kami dapat membalas segala kebaikan-Mu dan berkat-Mu dengan tulus, kini dan selama-lamanya. Amin. Yesus sumber damai, Tuhan Maha Kudus, kini kami datang, berilah kasih-Mu. Juru selamat kami, hangatkanlah hati dan satukan kami dalam rahmat-Mu. Saudara-saudara jemaat, mari kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami kembali datang kepadamu, merendahkan diri, karena kami ingin mendengarkan suara-Mu dalam kehidupan ini. Bapa di surga, karuniakanlah kepada kami semua pimpinan Roh-Mu yang kudus, agar kami pun juga dapat memahami firman-Mu yang dibacakan dan diberitakan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Roma, pasal 15, ayat 1 hingga 3 yang menyatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita, demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya.
Jemaat silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Saudara-saudaraku, pembacaan firman Tuhan dari Roma pasal 15 ayat 1 sampai 3. Kita akan berikan judul untuk perenungan kita, yang lemah dan yang kuat. Saudara-saudaraku, dalam hidup kita diperhadapkan dengan yang lemah dan yang kuat. Yang lemah dan yang kuat ada pada setiap bidang kehidupan umat manusia. Pertanyaannya, siapakah yang termasuk golongan yang lemah dan siapakah golongan yang kuat? Kita semua sebagai persekutuan orang percaya tentu tidak mau disebut sebagai orang-orang atau golongan yang lemah. Golongan yang lemah berarti tidak terpandang. Kalau dilihat hanya sepintas lalu. Golongan lemah, golongan yang dilupakan sebagai akibat dari tindakan manusia yang menggolongkan sesamanya sebagai yang lemah. Nah, pada saat itulah saudara-saudaraku, tampillah orang atau golongan yang kuat di tengah kehidupan ini. Saya percaya kita masing-masing tidak tertarik untuk membicarakan orang atau golongan yang kuat. Karena ketika kita mulai membicarakan golongan yang kuat, ternyata kita sendiri sombong. Kita sendiri membicarakan itu dengan angkuh di tengah kehidupan ini. Karena kita akan mengunggulkan orang, menjagokan orang di tengah kehidupan bersama. Saudara-saudaraku, kita perlu berhati-hati. Golongan yang kuat tidak merasa lebih hebat loh dalam kehidupan ini. Jadi apa yang dibicarakan orang belum tentu itu benar. Jadi di tengah kehidupan ini, sekali lagi saudara-saudaraku, golongan yang kuat tidak merasa lebih hebat. Golongan yang kuat tidak selalu berarti negatif. Ada yang positif dan jumlahnya itu banyak. Nah, salah satunya saya ambilkan contoh yang positif. Yang kuat tidak selalu protes terhadap sesamanya. Itu ada, saudara-saudaraku. Tidak protes bukan berarti sedang mempertahankan diri. Tidak protes, saudara-saudaraku. Karena ia sadar dirinya tidak dapat menentukan atau mengubah jalan hidup seseorang. Dalam hidup ini, yang menentukan hidup seseorang bukan kita manusia. Pertanyaannya lalu siapa yang menentukan jalan hidup kita? Siapa sih yang bisa mengubah kehidupan seseorang di dunia ini? Sekali lagi, manusia tidak. Yang bisa mengubah atau menentukan jalan hidup seseorang itu adalah Tuhan. Tentunya di sini adalah Tuhan Yesus. Karena kita menyembah Dia, kita percaya kepada Dia. Dia yang dapat mengubah kehidupan kita. Karena hidup ini ditentukan oleh Tuhan Yesus dengan sendirinya. Setiap orang tidak perlu merasa lemah atau merasa lebih hebat atau lebih kuat dalam kehidupan ini. Dalam pasal pembacaan sebelumnya itu dibicarakan yang kuat menyakiti hati saudaranya oleh karena makanan. Lalu Paulus mengatakan, jangan engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu. Karena Kristus telah mati untuk dia. Jadi dalam pasal 14, ayat yang ke-15, jadi yang mendahulunya. Lebih lanjut, Paulus mengatakan lagi, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera,
dan sukacita oleh Roh Kudus. Pasal 14 ayatnya yang ke-17. Dengan mengatakan soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, bagi Paulus, orang-orang yang lemah dan yang kuat benar-benar ada di tengah kehidupan jemaat Tuhan di Roma. Kehidupan iman diwarnai dengan berbagai keinginan-keinginan, dan perlu diketahui keinginan seperti itu tidak penting, tidak pernah menentukan. Bagaimana kita hidup dalam persekutuan yang dipenuhi dengan keinginan-keinginan yang tidak penting seperti itu? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam pembacaan hari ini, Paulus sebagai seorang pemberita Injil Yesus Kristus memasukkan dirinya atau menggolongkan dirinya dalam kelompok yang kuat, yaitu kelompok yang kuat imannya kepada Kristus. Ketika Paulus memasukkan atau menggolongkan dirinya pada kelompok yang kuat imannya, Paulus tidak mengatakan saya terhadap orang-orang yang kuat itu. Tetapi di sana kita temukan Paulus itu menggunakan kata kita. Ya. Dia berbicara dengan mereka, dia pakai kata kita. Jadi orang yang diajak berbicara itu dihormati, ya, dihargai di tengah kehidupan pada masa itu. Sekalipun yang ia lakukan itu melalui surat yang ia tulis kepada jemaat di Roma. Jadi pembicaraan Paulus dengan jemaat di Roma itu berisi ajakan atau himbauan. Ajakan atau himbauan itu seperti ini dalam ayatnya yang pertama pasal 15. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang-orang yang tidak kuat. Himbauan ini hendak mengajak orang-orang yang kuat imannya dalam Kristus jangan menjauhkan diri dari hadapan orang-orang yang lemah imannya. Ya, karena dia merasa diri kuat berhadapan dengan seseorang yang menurut dia hindari loh, saudara-saudaraku. Itu dilakukan oleh orang yang katanya imannya kuat. Seperti itu, saudara-saudaraku. Dan kita bersyukur Paulus tidak menghindari mereka, tidak menjauhi mereka, tapi justru Paulus menggolongkan dirinya termasuk orang-orang yang kuat imannya. Jadi dia membawa dirinya ke sana dalam kehidupan di tengah persoalan yang ada pada masa itu. Apa yang sudah diperbuat oleh orang-orang yang kuat imannya terhadap sesamanya ketika itu? Orang-orang yang katanya imannya kuat itu ternyata, saudara-saudaraku, hampir membuat perpecahan dalam jemaat Tuhan. Yaitu ketika mereka hanya mencari kesenangan diri sendiri atau hanya memikirkan diri sendiri. Seperti itulah, saudara-saudaraku. Angkuhkan dalam kehidupan iman. Dan itu berwujud dalam dirinya sendiri terhadap orang lain. Hanya dia saja di tengah kehidupan ini. Nah, saudara-saudaraku, menyangkut dengan sifat yang seperti itu, sikap seperti itu, Paulus menantang orang-orang kuat dalam iman untuk memikirkan sesama yang ada dalam jemaat Tuhan. Jadi diajak, mari deh kita pikirkan mereka. Mari deh kita pikirkan jemaat Tuhan ini dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memikirkan sesama untuk menciptakan suasana kehidupan sekitar kebenaran, sekitar damai sejahtera dan sukacita
oleh Roh Kudus. Jadi Paulus arahkan ke situ. Nah, bagaimana caranya menciptakan suasana kehidupan jemaat yang semakin baik seperti itu? Saudara-saudaraku, Paulus mengajak orang-orang yang kuat imannya tadi untuk tetap melihat pada Kristus. Jadi bisa dibayangkan, mereka percaya, tapi mereka tidak memandang Kristus. Mereka percaya, tapi mereka tidak mengandalkan Kristus. Mereka percaya, mereka mengandalkan diri mereka di tengah kehidupan pada masa itu. Jadi dengan tetap melihat pada Kristus, Paulus menginginkan mereka, jangan deh lihat dirimu, jangan melihat pada kemampuan dirimu, dan jangan merasa diri memiliki kehebatan di tengah kehidupan persekutuan jemaat. Alasan untuk mengatakan itu tadi, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Dalam ayat yang ketiga bagian A. Di waktu lampau Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menanggung segala kegagalan kita, kelemahan kita manusia. Tindakan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan itu bukan hanya berlaku loh di waktu lampau, ya, tetapi juga terjadi di masa ini, yaitu dengan jalan tindakannya untuk menanggung segala kegagalan kita dan kelemahan kita manusia. Kegagalan dan kelemahan kita manusia itu bukan hanya satu macam loh saudara-saudaraku. Bisa dibayangkan orang yang katakan tadi kuat imannya di dalam Tuhan, mereka juga memiliki kegagalan dan kelemahan itu lebih dari satu. Jadi banyak saudara-saudaraku. Dan ingat perkataan Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami, hubungannya dengan kegagalan dan kelemahan kita. Yesus katakan begini, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius pasal 6 ayat 12. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menanggung segala kegagalan dan kelemahan kita, ketika kita lebih dahulu mengampuni sesama manusia. Jadi dalam hidup percaya, Tuhan Yesus memberikan contoh, teladan yang dapat dilakukan oleh orang percaya dari waktu ke waktu, hingga Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Kalau kita melihat dalam sejarah penyelamatan Tuhan dalam perjanjian lama, khususnya bagi Israel, Tuhan yang memimpin Israel, Tuhan memberitahu atau menyampaikan firman-Nya kepada Israel melalui para nabi. Nah, seluruh perkataan Tuhan semuanya terpenuhi dalam tahapan-tahapan sejarah. Dalam pembebasan dari Mesir, perjalanan di padang gurun selama 40 tahun itu tahapan-tahapan sejarah yang di dalamnya Tuhan menggenapi semua yang Ia katakan. Termasuk juga ketika umat Tuhan itu memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan. Itu dikatakan Tuhan lebih dahulu, jauh sebelum itu. Lalu ketika mereka ada di tanah yang dijanjikan Tuhan, mereka juga dibuang oleh Tuhan ke Babel, itu juga dikatakan oleh Tuhan. Ya, tidak tiba-tiba, tapi semuanya itu dikatakan oleh Tuhan di tengah kehidupan. Dan apa yang Tuhan katakan semuanya itu saudara-saudaraku, semuanya terjadi loh. Jadi Nabi menyampaikan tentang firman Tuhan. Itu bukan omong kosong. Paulus harus bertindak untuk ada pada pihak orang-orang yang kuat. Bukan untuk melindungi diri, saudara-saudaraku. Tapi dari sana hendak menunjukkan tentang bagaimana Tuhan di tengah kehidupan ini begitu baik dalam
perjalanan kehidupan umat manusia. Jadi di masa ini saudara-saudaraku, Tuhan Yesus pun dapat melakukan hal yang lebih besar yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Apa itu saudara-saudaraku? Tuhan Yesus tetap mengasihi kehidupan ini. Itu tidak pernah kita pikirkan. Tapi dia mengasihi kita. Mengasihi jemaatnya. Mengasihi orang-orang yang percaya. Ingat, Tuhan Yesus juga bukan hanya mengasihi orang Kristen, tetapi juga mengasihi semua umat manusia di dunia ini. Jadi kasih Kristus itu sangat berguna bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Orang percaya di masa ini harus bersedia merendahkan diri seperti Kristus dan tidak malu menggabungkan diri dengan orang-orang yang lemah. Kita lihat Yesus memberi makan kepada orang banyak di waktu lampau. Yesus sendiri itu menggabungkan dirinya, lalu memberikan makan kepada orang banyak di waktu lampau. Saudara-saudaraku, mengapa kita harus merendahkan diri? Dan mengapa harus tidak malu menggabungkan diri dengan sesama manusia? Merendahkan diri dan tidak malu menggabungkan diri dengan sesama adalah kehendak Tuhan yang dapat kita baca dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kita lihat dalam bacaan di sini, pasal 15 ayatnya yang keempat di situ. Dalam persekutuan jemaat Tuhan, kita bisa melihat banyak orang percaya mau merendahkan diri. Saya ambil contoh dalam persekutuan di tengah jemaat Tuhan. Misalnya, ada banyak anggota jemaat kita yang turun tangan membantu Pelkat PKLU untuk belajar nyanyi, termasuk main angklung. Selain itu, banyak pemuda dan pemudi kita yang turun tangan membantu pelayanan gereja ini di masa pandemi virus corona. Dan banyak contoh-contoh lain yang menggambarkan tindakan merendahkan diri dan bekerja bersama-sama dalam jemaat Tuhan. Merendahkan diri untuk membantu sesungguhnya bukan hal yang gampang, karena ada berbagai faktor yang harus dipikirkan. Dan ketika kita harus memikirkan itu, kita harus memikirkannya dengan benar. Itu berarti juga kita memikirkannya dengan damai, dan kita juga harus memikirkan itu juga dengan sukacita, karena Roh Kudus bekerja di tengah kehidupan ini. Nah, pertanyaannya, apakah pekerjaan merendahkan diri itu bisa selesai ketika PKLU dibantu, ketika pemuda-pemudi kita dengan baik hati mau membantu kita untuk pelayanan seperti ini? Apakah pekerjaan merendahkan diri itu bisa selesai? Saudara-saudaraku, di dalam gereja Tuhan, hal merendahkan diri tidak akan pernah selesai. Jadi bersyukurlah bila mana persekutuan jemaat masih diwarnai dengan orang-orang yang penuh dengan sukacita untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Tuhan memakai orang-orang, khususnya orang percaya itu sendiri, bagi persekutuan itu untuk memuliakan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat, setiap pekerjaan atau usaha yang saudara jalani itu pasti berguna loh bagi sesama.
tapi juga sampai ke dalam gereja ini, berguna bagi persekutuan jemaat Tuhan. Dan berguna juga bagi sesama yang belum mengenal Tuhan Yesus. Jadi di tengah kehidupan ini, saudara-saudaraku, apa yang kita lakukan, itu kita lakukan karena di dalamnya ada tujuan. Dan tujuannya itu bukan kita, tapi Tuhan di tengah kehidupan ini. Dia memiliki tujuan, dan apa yang Ia lakukan di tengah kehidupan ini, itu menolong kita untuk melakukan kehendak-Nya. Itulah Tuhan dalam kehidupan ini. Jadi dalam hidup berimankan Tuhan Yesus, semua yang berguna itu dalam kehidupan ini hendaknya kita lakukan dengan kesabaran. Kehendak Tuhan dalam kehidupan bersama selalu terwujud ketika kita semua, kita masing-masing memiliki kesabaran. Dan harus diakui, saudara-saudaraku, karena itu persekutuan gereja. Kita semua memiliki pergumulan yang harus diatasi. Bahwa kita selalu ada di gereja Tuhan. Tetapi setiap kali pula kita tidak sabar loh dalam kehidupan ini. Ketahuilah, ketidaksabaran siapapun tidak akan pernah mengubah kebenaran firman Tuhan. Ketidaksabaran siapapun tidak dapat menghapus harapan seorang percaya yang bersumber dari kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tuhan Yesus tetap mengasihi. Tuhan Yesus tetap menyertai orang percaya di sepanjang kehidupan ini. Kasih dan penyertaan Tuhan Yesus tetap lebih besar, lebih agung dari segala bentuk permasalahan yang dihadapi oleh setiap orang. Jadikanlah persekutuan jemaat Tuhan adalah tempat bagi kita semua untuk menggumuli kehidupan bersama. Kehidupan bersama dalam persekutuan jemaat Tuhan semuanya penting. Jadi tidak ada yang kuat, tidak ada yang lemah. Hal-hal yang penting yang pernah kita buat dalam jemaat Tuhan, sekali lagi saudaraku, itu adalah pemberian Tuhan, bukan karena kehebatan. Itu adalah pemberian Tuhan dalam kehidupan ini. Dan setiap pemberian Tuhan di tengah kehidupan ini, agar kita lebih sabar, lebih tekun untuk mau melakukannya. Dan pada saat yang sama, saudara-saudaraku, kita belajar untuk mengingat Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Jadi pesan firman Tuhan hari ini ada dua. Yang pertama, apapun yang kita lakukan dalam percaya kepada Tuhan Yesus di masa ini, semuanya berguna bagi sesama manusia. Selanjutnya, saudara-saudaraku, kasihilah sesama dengan baik. Mereka akan bersyukur kepada Tuhan Yesus itu. Yang kedua, hidup percaya kepada Kristus, di dalamnya ibadah di hari Minggu pasti ada. Dan juga berlanjut dalam ibadah-ibadah yang dilakukan di rumah-rumah jemaat. Apa maksud semuanya itu? Itu memiliki maksud dalam maksud Tuhan, bukan milik kita. Jadi di dalamnya menyangkut dengan ibadah-ibadah itu, hendaknya itu merupakan cara terbaik dan awal yang baik bagi kita yang bersekutu untuk berbagi kasih Kristus dengan sesama manusia. Jadi ketika kita ibadah, jangan kita katakan, enggak ada yang kudapat. Enggak begitu, saudara-saudaraku. Ibadah itu adalah awal yang baik
untuk berbagi kasih dengan sesama kita. Nah, selanjutnya saudara-saudaraku, jemaat Tuhan hendaknya dengan penuh sukacita oleh Roh Kudus mau memikirkan hal berbagi dalam bentuk yang nyata. Putuskan sendiri, lakukan sendiri, dan jangan ditunda. Ingat, ketika itu saudara memuliakan Tuhan Yesus dengan sesama dalam kehidupan yang nyata, saudara tidak mencari kepentingan diri sendiri ketika itu. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Saudara-saudara jemaat, mari kita berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, mari kita masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat diakhiri dengan doksologi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena ketika kami datang kepadamu dalam ibadah di minggu ini, Engkau yang menyapa kami tadi dengan kuasa firman-Mu. Kami mensyukurinya karena kehidupan iman kami. Engkau menyatakan kuasa kasih-Mu agar kami berjalan seperti yang Engkau kehendaki, karena di dalamnya ada tujuan Tuhan untuk kami ketika kami boleh mendengarkan Engkau dalam firman yang menyapa hati ini.
dalam hidup percaya. Terima kasih Bapa untuk firman tadi. Sebagai persekutuan yang bersyukur kepadamu, kami pun memohon kasih Tuhan dalam hidup bersama dengan siapapun, agar di tengah kehidupan di masa ini, baik ketika kami ada dalam persekutuan di tengah jemaat Tuhan maupun ketika kami ada di tengah masyarakat, kami pun juga boleh hidup dengan tetap memohon dan memohon kasih Tuhan, agar kami ada di antara sesama dan sesama kami yang belum mengenal Tuhan. Kami hidup dengan baik dan sesama kami hargai dalam kehidupan ini. Kami ingin bersyukur kepadamu untuk hari ulang tahun GBIB yang ke-73 yang kami boleh peringati pada pekan yang lalu. Dan kami ingin tetap bersyukur kepadamu karena di dalamnya Majelis Sinode GPIB yang baru, secara khusus fungsionaris Majelis Sinode, kepengurusan yang baru, itu telah terbentuk dan telah diteguhkan. Dan kini mereka sementara bekerja untuk melayani. Kepadamu Bapa hamba mohon, berkatilah GPIB, berkatilah jemaat-jemaat GPIB, dan berkatilah para pelayan yang ada di dalamnya, dan semua orang yang memiliki kerinduan untuk terus melayani Tuhan di dalam jemaat Tuhan ini. Mereka yang melayani itu ada di pedalaman, tapi juga ada yang di kota. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk sukacita ulang tahun ini. Kami juga bersyukur dengan warga jemaat dalam usia yang lanjut. Mereka adalah orang tua kami. Mungkin mereka jauh dari kami, tapi juga ada yang dekat dengan kami. Kami mohon kasih sayang Tuhan bagi mereka di hari tua. Hamba menyerahkan juga perempuan janda, duda, anak yatim piatu, warga jemaat yang hidupnya sendirian. Tuhan Yesus berkatilah akan kehidupan mereka. Hamba ingin menyerahkan sukacita ulang tahun dalam pekan yang baru ini, yaitu sukacita ulang tahun dan ulang tahun perkawinan. Bapa di surga, kuduskanlah semua ungkapan hati yang bersyukur kepadamu di dalam pekan yang baru ini, untuk setiap bentuk ungkapan hati syukur karena Tuhan yang memberkati mereka. Lalu hamba ingin berdoa juga bagi warga jemaat yang masih ada dalam duka cita. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dan menyertai mereka di hari Minggu ini. Hamba ingin menyerahkan juga kehidupan kami dalam pekan yang baru ini untuk setiap tugas dan tanggung jawab dan setiap bentuk usaha yang akan kami jalani kembali. Tuhan Yesus, berkatilah jemaat-Mu di tengah suasana kerja dan usaha mereka masing-masing. Ada juga warga jemaat yang sementara mencari kerja. Kiranya Tuhan juga berkenan memberkati mereka di dalam kerinduan untuk kerja. Kami percaya Tuhan ada bersama mereka dan sesama kami yang memiliki usaha. Lalu anak-anak yang belajar, dalam pekan yang baru ini mereka akan kembali belajar, baik di rumah maupun di sekolah. Berkatilah kehidupan anak-anak kami Bapa. Berkati juga setiap orang tua yang mengantar dan menjemput anak-anak yang sekolah. Berkati juga para guru yang mengajar anak-anak kami, agar mereka juga ada dengan baik dalam tugas dan tanggung jawab. Kami ingin berdoa juga kepadamu bagi sesama yang kami jumpai dalam kehidupan yang nyata. Bapa, ada yang susah, ada yang menderita. Bapa yakinkan kami,
bahwa Tuhan menolong kami untuk berbagi dengan sesama dalam kehidupan sehari-hari. Lalu hamba juga mohon kepadamu Bapa, sertai dan berkatilah sesama kami yang ada di sekitar gerejamu. Kepadamu Bapa hamba mohon, berkatilah hidup mereka, sertai mereka dalam kehidupan sehari-hari. Lalu hamba menyerahkan juga bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan, Engkau mengenal bangsa ini, karena Engkau yang memerdekakannya, Engkau menganugerahkannya untuk kami semua. Kami mohon Tuhan menjaga bangsa dan negara kami, dan sertai juga para pemimpin bangsa ini secara khusus. Kami mohon berkatilah Bapak Presiden kami dan Bapak Wakil Presiden kami. Berkatilah mereka berdua untuk Indonesia. Tuhan Yesus, inilah permohonan kami kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharakanlah kami semua dalam kasih Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace, unending love, Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, Dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatirkan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, memuliakan Sang Pemberi. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjamin hidup sesamamu. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjadi akta di hidupmu. Percayalah teguh, Tuhan Sang Pemberi menjamin hidupmu. Persepuluhan
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, hidup adalah pemberian yang kami terima daripadamu. Segala yang Kau karuniakan itu baik adanya. Sebab itu, kami mempersembahkan apa yang kami terima daripadamu untuk mendukung karyamu yang dikerjakan gereja. Biarlah Engkau berkenan memberkatinya, supaya menjadi berkat bagi pelayanan kasih kepada semua orang yang membutuhkannya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Saudara-saudara jemaat, kita tiba pada pengutusan. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera ke dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya. Selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, angkatlah hati, arahkan pikiran kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. 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 Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah kita sudah selesai dan kita akan kembali dalam kehidupan sehari-hari. Selamat hari Minggu. Salam persekutuan.